Kamu ingin mendaftar program volunteer FSJ atau BFD di Jerman, tapi bingung harus mulai dari mana? Di video ini, saya akan membagikan semua informasi penting terkait cara melakukan program volunteer FSJ atau BFD di Jerman agar kamu bisa mempersiapkannya dari sekarang. Halo zusammen, freut mich, dass du hier bist. Nama saya Selvi Ottenberg, founder dari Timo Institute, dan sudah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 20 tahun. Saya berasal dari Indonesia, tapi sekarang saya berada di Jerman dan membangun kehidupan saya di sini. Saya juga membuka kursus bahasa Jerman di Indonesia untuk membantu murid-murid Indonesia yang ingin melanjutkan studi atau bekerja di Jerman. Salah satu program sukarelawan yang terkenal di Jerman dan banyak diikuti oleh orang Indonesia adalah FSJ dan BFD. Keduanya memberikan kesempatan untuk beradaptasi dengan kehidupan di Jerman sambil meningkatkan kemampuan bahasa Jerman. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan manfaat dan keuntungan dengan mengikuti program sukarelawan FSJ atau BFD di Jerman. Belajar langsung budaya dan bahasa Jerman. Selama program, kamu akan tinggal dan bekerja sama dengan orang Jerman di lingkungan profesional. Kamu akan mengenal kebiasaan, nilai-nilai, dan norma sosial masyarakat Jerman dari dekat. Setiap hari, kamu juga punya kesempatan berlatih bahasa Jerman secara alami dengan rekan kerja, supervisor, maupun pasien. Hal ini akan membantu kamu berintegrasi lebih cepat dan meningkatkan kemampuan bahasa Jerman kamu dengan sangat signifikan. Meskipun FSJ bukan pekerjaan tetap, tetapi relawan biasanya menerima uang saku bulanan sekitar 200–600 euro, akomodasi tempat tinggal beserta makan, asuransi kesehatan dan iuran sosial, jatah liburan, dan seminar pelatihan. Kamu biasanya ditempatkan di rumah sakit, taman kanak-kanak, panti jompo, sekolah, atau organisasi sosial. Memiliki pengalaman kerja di sistem Jerman sangat dihargai oleh perusahaan maupun universitas saat kamu melamar Ausbildung atau studium nantinya. Selama program, kamu akan bertemu banyak profesional yang bisa menjadi referensi untuk karir kamu di masa depan. Banyak relawan yang kemudian mendapat tawaran pekerjaan atau magang di tempat yang sama setelah program relawan berakhir. Pengalaman FSJ dapat memperkuat aplikasi kamu ketika mendaftar universitas atau Ausbildung, melamar pekerjaan, atau mengajukan perpanjangan izin tinggal di Jerman. Terlibat dalam program sukarelawan adalah cara yang sangat positif untuk menunjukkan inisiatif, tanggung jawab sosial, dan kemauan berintegrasi dengan masyarakat Jerman. Tentu ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang harus kamu pertimbangkan sebelum mendaftar program sukarelawan FSJ atau BFD di Jerman. Uang saku yang diterima dari program FSJ atau BFD tidak banyak, sekitar 200–600 euro per bulan. Jadi kamu masih memerlukan dana tambahan untuk mengikuti program ini, terutama untuk persiapan di awal, seperti biaya kursus dan ujian bahasa Jerman, biaya penerjemahan dan legalisasi dokumen, biaya pengurusan visa, dan biaya pembelian tiket pesawat ke Jerman. Pekerjaan yang menantang secara fisik dan emosional. Relawan sering ditempatkan di tempat yang membutuhkan tenaga ekstra dan melelahkan secara fisik atau menantang secara emosional, seperti panti jompo, rumah sakit, klinik rehabilitasi, klinik anak berkebutuhan khusus, dan sebagainya. Tugas kamu bisa mencakup antara lain membantu di dapur, menyiapkan makanan, mencuci piring, membersihkan toilet dan ruangan, menolong pasien atau lansia untuk kegiatan rutin sehari-hari, atau menghadapi situasi yang menegangkan dan sensitif. Namun, semua pengalaman ini akan mengajarkan kamu empati, tanggung jawab, dan ketangguhan.
Jika kemampuan bahasa Jerman kamu masih di level A2 atau B1, mungkin akan sulit untuk berkomunikasi secara efektif pada awalnya. Kesalahpahaman mungkin terjadi, terutama dengan lansia atau pasien. Budaya tempat kerja di Jerman sangat berbeda dari yang biasa kamu alami. Tepat waktu, komunikasi yang direct tanpa basa-basi, atau jadwal yang ketat bisa membuat kamu mengalami culture shock. Namun, jika kamu sabar dan mau terus beradaptasi, percayalah, hal ini akan membaik seiring berjalan waktu. Sebagian besar program FSJ atau BFD berlangsung sekitar 6-12 bulan secara full-time. Komitmen waktu ini cukup besar, jadi kamu perlu cermat untuk mempersiapkan rencana jangka panjang kamu ke depan nantinya. Program FSJ atau BFD memang bisa membuka banyak peluang baru, tetapi tidak menjamin kamu langsung mendapatkan pekerjaan tetap. Semua tergantung pada inisiatif dan bagaimana kamu memanfaatkan pengalaman selama menjadi relawan. Setelah kamu memahami semua tantangan dan tetap semangat untuk mengikuti program sukarelawan FSJ atau BFD di Jerman, sekarang saatnya kita membahas bagaimana cara mendaftar program ini langkah demi langkah. Langkah yang pertama adalah mencari lowongan program FSJ atau BFD yang sesuai dengan minat dan kemampuan kamu. Kamu bisa melihat berbagai peluang di situs resmi seperti berikut: Freunde-Waldorf.de, Diakoni-Baden.de, atau Freiwillig-Jetzt.de. Untuk video kali ini, kita akan mengambil contoh dari program FSJ di Diakoni Baden. Kamu bisa klik link Diakoni Baden di kolom deskripsi yang saya berikan. Setelah membuka situs Diakoni Baden, kamu akan melihat halaman utama seperti ini. Perlu kamu ketahui, hampir semua informasi dan proses pendaftaran ditulis dalam bahasa Jerman. Jadi, kamu perlu terus berlatih dan meningkatkan kemampuan bahasa Jermanmu agar bisa memahami prosesnya dengan baik. Hal-hal yang perlu kamu perhatikan sebelum mendaftar: persyaratan usia. Kamu bisa mengikuti program ini jika berusia antara 18 sampai 26 tahun. Syarat lainnya seperti tinggal di Jerman, memiliki kemampuan bahasa Jerman minimal level B1, mengirimkan surat lamaran dan dokumen pendukung dalam bahasa Jerman, dan siap mengikuti program selama 12 bulan penuh waktu. Fasilitas yang akan kamu dapatkan antara lain uang saku bulanan, asuransi kesehatan dan sosial, tempat tinggal dan makan, serta kursus bahasa, seminar, dan hari libur. Batas waktu pendaftaran. Sebagai contoh, untuk program sukarelawan yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2026, kamu harus sudah mengirimkan dokumen lamaran antara tanggal 1 Desember 2025 sampai 28 Februari 2026. Semakin cepat kamu mengirimkan dokumen, semakin besar peluangmu untuk diterima, karena pihak Diakoni Baden menggunakan sistem first come first serve. Jika kamu terlambat dan semua posisi sudah terisi, maka meskipun kamu kandidat yang memenuhi syarat, aplikasi kamu bisa ditolak dan diminta untuk mencoba di periode berikutnya. Dokumen yang perlu disiapkan antara lain CV atau Lebenslauf dalam bahasa Jerman, surat motivasi dalam bahasa Jerman, paspor, dan sertifikat bahasa Jerman minimal level B1. Catatan penting, proses pendaftaran program sukarelawan sepenuhnya gratis. Jadi kamu tidak perlu menggunakan jasa agen. Semua proses bisa kamu urus sendiri secara langsung di situs resmi Diakoni Baden. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menulis surat motivasi dalam bahasa Jerman. Karena ini merupakan dokumen utama yang harus kamu kirim sebagai persyaratan. Bagian pertama adalah salam pembuka. Ikuti seperti contoh di layar. Bagian 2 adalah perkenalan diri.
Bagian ini sangat penting. Ceritakan secara singkat tentang siapa kamu dan tambahkan hal-hal yang positif dan unik tentang diri kamu. Tunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang aktif, bertanggung jawab, dan suka membantu orang lain. Misalnya, jika kamu aktif di gereja, masjid, komunitas, atau organisasi sosial. Jika kamu suka mengajar anak-anak, bermain musik, bernyanyi di paduan suara, atau berlatih teater. Atau kamu sudah terbiasa membantu bisnis kecil keluarga, seperti membantu di dapur untuk rumah makan, melayani pelanggan di toko, dan sebagainya. Intinya, kamu tidak hanya sekedar menuliskan kepribadian kamu yang positif, tetapi tunjukkan buktinya dengan menuliskan kisah yang sederhana tapi bermakna. Tujuannya agar pihak Diakoni Baden bisa melihat bahwa kamu bukan sekedar ingin membantu, tetapi sudah terbiasa berkontribusi untuk orang lain. Bagian ketiga adalah motivasi mengikuti program sukarelawan. Di bagian ini, jelaskan alasan kamu ingin mengikuti FSJ atau BFD dan apa yang ingin kamu pelajari dari pengalaman tersebut. Kamu bisa download contoh surat motivasi dan CV dalam bahasa Jerman di link yang sudah saya berikan di kolom deskripsi. Gunakan dokumen tersebut sebagai panduan saat kamu menyiapkan dokumen untuk pendaftaran program FSJ atau BFD. Langkah ketiga adalah mengirimkan dokumen lamaran. Setelah semua dokumen persyaratan kamu lengkap, yaitu CV, surat motivasi, paspor, dan sertifikat bahasa Jerman minimal B1, kamu bisa langsung mengirimkan lamaranmu melalui website Diakoni Baden. Klik tombol Einfach bewerben dan ikuti petunjuk yang tertera di situs tersebut langkah demi langkah. Pastikan semua dokumen sudah diunggah dengan benar sebelum dikirim. Kalau kamu masih ragu atau bingung saat menyiapkan dokumen, kamu juga bisa menggunakan jasa coaching dari Timo Institute. Dalam sesi coaching, kami akan membimbingmu secara personal, mulai dari menulis surat motivasi dan CV yang sesuai dengan situasimu, menyiapkan dan mengirimkan dokumen lamaran, hingga membantu kamu berlatih wawancara dalam bahasa Jerman jika lolos seleksi dokumen. Jika kamu lolos seleksi dokumen, pihak Diakoni Baden akan menghubungi kamu untuk wawancara melalui video call. Persiapkan diri sebaik mungkin agar kamu tampil percaya diri dan lancar berbicara dalam bahasa Jerman. Salah satu cara terbaik adalah berlatih role play wawancara, misalnya dengan teman atau tutor bahasa Jerman, agar kamu terbiasa menjawab pertanyaan wawancara dalam bahasa Jerman. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang umumnya biasa ditanyakan saat sesi wawancara. Pelajari ungkapan-ungkapan sederhana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Semakin sering kamu berlatih, semakin besar rasa percaya dirimu untuk menjalani sesi wawancara sesungguhnya. Langkah kelima adalah mengurus dokumen visa. Setelah wawancara selesai, pihak Diakoni Baden akan memberitahu hasilnya. Jika kamu diterima, maka langkah selanjutnya adalah mengurus visa. Jenis visa yang digunakan adalah visa untuk melakukan pelayanan sukarela. Berikut adalah daftar checklist persyaratan visa dengan tujuan mengikuti program sukarelawan di Jerman. Yang kamu siapkan, formulir permohonan, pas foto biometris terbaru, paspor yang masih berlaku minimal 15 bulan, akte lahir dilampiri terjemahan bahasa Jerman dan pengesahan, surat motivasi, berisi rencana dan harapan setelah menyelesaikan masa program sukarelawan, CV atau daftar riwayat hidup, sertifikat bahasa Jerman B1, ijazah pendidikan yang sudah dilampiri terjemahan bahasa Jerman dan lembar pengesahan, dan asuransi kesehatan. Yang disiapkan oleh pihak penyelenggara program sukarelawan di Jerman, kontrak dari Dinas Sukarela di Jerman, dan surat konfirmasi dari penyelenggara. Sebagai catatan,
Checklist di atas hanya bersifat sebagai panduan. Saya sudah berusaha menyusun daftar checklist persyaratan visa selengkap mungkin, agar kamu lebih mudah mempersiapkannya sejak awal. Namun sangat penting untuk selalu memeriksa data terupdate dari website Kedutaan Jerman. Bacalah semua informasi di website Kedutaan Jerman dengan perlahan dan teliti. Jika masih ada hal yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Saya akan mencoba menjawabnya secara langsung atau memberikan penjelasan di video berikutnya. Sambil menunggu hasil visa, kamu bisa mulai mempersiapkan keberangkatan kamu ke Jerman. Beberapa hal penting yang perlu kamu lakukan antara lain, membeli tiket pesawat, menyiapkan semua dokumen penting untuk dibawa, memilih pakaian dan perlengkapan pribadi sesuai musim di Jerman, dan tentu saja menyiapkan diri secara mental untuk memulai babak baru dalam hidupmu di Jerman. Untuk panduan lebih lengkap, kamu bisa download checklist lengkap untuk berangkat ke Jerman. Link ada di kolom deskripsi. Jadi kalau saya rangkum, 5 langkah penting untuk mengikuti program sukarelawan FSJ atau BFD di Jerman adalah menemukan lowongan program FSJ atau BFD yang tepat, menyiapkan semua dokumen persyaratan, paspor, CV, surat motivasi, dan sertifikat bahasa Jerman, mengirimkan dokumen lamaran melalui website Diakoni Baden, mempersiapkan wawancara dalam bahasa Jerman, serta mengurus dokumen visa. Jika masih ada hal yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawabnya secara langsung atau menjelaskannya di video berikutnya. Dan kalau kamu ingin download contoh surat motivasi dan CV dalam bahasa Jerman untuk keperluan mendaftar program FSJ atau BFD, silakan cek link yang ada di kolom deskripsi.